Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Aditya Kurniawan dengan NIM 1810201064 dari Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 5 PSIKB kelompok B1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sitostastika atau disebut Q&A. Nah, di sini sebelum saya masuk ke pertanyaan dan saya menjawab, saya akan menjelaskan apa itu sih sitostastika. Nah, sitostastika adalah obat anti kanker. Obat ini sangat keras dan efeknya itu sangat berbahaya. Pemberian harus berhati-hati dan memerlukan perlakuan dan kecermatan khusus. Istilahnya adalah kemoterapi. Nah, jadi obat sitostastika ini sangat berbahaya dan hanya digunakan untuk kemoterapi atau pasien kanker. Dan orang yang memberikan obat ini harus profesional karena dibutuh kecermatan khusus. Nah, kalau begitu kita langsung masuk saja ke pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu tentang komponen SOP perawat sitostastika. Nah, SOP-nya adalah pasien, instrumen concern, terus kedua administrasi, prosedur pemberian laboratorium, ketiga obat. Nah, obatnya itu disisipkan di ruangan sendiri. Terus yang kedua itu meja dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Terus obat yang digunakan, terus obat-obatan emergensi yang ada oksigen, epinefrin, dipenidramin atau antihistamin yang sama. Terus aminopilin, kortikosteroid dan vasopresor. Terus ada IV catheter yang cocok, spuit dengan cairan yang digunakan, terus alat pelindung, sarung tangan, skot, kacamata, masker, baju khusus dan lain-lain. Yang jelas alat pelindung. Terus perawat sudah mengetahui prosedur, terus harus bergantian, tidak boleh terus menerus. Nah, itu SOP dari perawat sitostastika. Terus jenis obat dan yang kedua, jenis obat dengan efek sampingnya disertai penanganannya. Obat sitostastika itu sangat banyak sekali. Tapi saya akan menunjukkan beberapa efek samping dari pengobatan sitostastika. Pengobatan sitostastika ini mempunyai efek samping yang merugikan dari yang ringan sampai yang berat. Berikut adalah berbagai jenis obat sitostastika. Tapi ini efek sampingnya ya, karena tugas dari obat sitostastika adalah merusak jaringan untuk menghambat pertumbuhan kanker. Efek sampingnya dari obatnya adalah salah satunya dari vincristin atau VCR. Efek samping yang ditimbulkan adalah konstipasi, crampy abdominal pain, paralytic ileus, gangguan sensori, paralis cranial nervous, stomatitis, alopecia, inappropriate adhesion syndrome, kelemahan otot, dan neuralgia. Terus yang kedua adalah dexamethasone atau DEX. Efek samping yang ditimbulkan alopecia meningkatnya glukokortikoid. Nah, itu menurunkan mineralokortikoid, memengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein. Terus inhibisi hipotamus pituitary adrenal axis dan ada imunosuppresan adipositas dan lain-lain. Itu efek sampingnya dari salah satu obat bernama dexamethasone. Terus ada selanjutnya obat yang ketiga ada L-asparaginase atau LASP. Efek samping yang digunakan adalah reaksi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus, koagulopati, gangguan fungsi liver, non-ketotik, hiperglikemia, dan pankreatitis.
Yang keempat ada metotrehat atau MTX. Efek samping yang ditimbulkan adalah anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, mucositis, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia, dan gangguan liver. Yang kelima itu ada daunorubin. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah mielosupresif, nausea, vomitus, stomatitis, diare, abnormalitas kulit seperti kemerahan, hiperpigmentasi kuku dan kulit, dan alopecia. Yang keenam ada obat yang bernama 6-mercaptoprolin atau yang disebut 6-MP. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea, vomitus, stomatis, dan imunosupresif. Nah, yang selanjutnya itu ada penanganan efek samping dari obat obat sitostastika. Nah, efek sampingnya kan banyak banget. Nah, saya ambil salah satu dari efek samping dari obat ini dan cara penanganannya. Nah, penanganannya adalah bisa menggunakan terapi. Kan efek sampingnya biasanya pada pasien kemoterapi atau sitostastika ini itu akan mengalami mual muntah pada sesudah kemoterapi. Nah, untuk menangani mual dan muntah akibat efek dari kemoterapi itu bisa dengan terapi. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam mengobati efek samping ini bisa dengan cara melakukan terapi kepada pasien. Terus yang kedua bisa menggunakan zat herbal seperti jahe. Nah, karena jahe ini sudah obat herbal yang sering diberikan untuk mencegah atau mengurangi dari efek samping mual muntah ini. Nah, aromatisasi menggunakan serbuk bule telah digunakan pada pengobatan Cina tradisional sejak abad ke-16 untuk mengatasi gangguan gastrointestinal berupa mual dan mual muntah dan kembung. Nah, jahe juga sudah dipelajari dalam beberapa penelitian dan diketahui bermanfaat untuk mengatasi keluhan mual muntah akibat motion sickness, operasi, dan kehamilan. Pemberian jahe merupakan pencegahan motion sickness telah direkomendasikan di Eropa. Nah, terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu tentang edukasi kepada keluarga. Yang pertama, kita bisa mengedukasi keluarga tentang efek samping dari obat ini, seperti perubahan pada tubuhnya, mual muntah, dan lain-lain. Nah, jika sudah jelas keluarga tentang efek samping dari obat yang akan kita berikan kepada pasien, kita ajarkan tentang cara makan pasien dan alat makan pasien itu harus dipisahkan, jangan jadi satu dengan keluarga yang tidak mengalami atau tidak yang masih sehat. Terus letakkan obat pasien itu di tempat khusus, jangan digabungkan dengan obat-obat yang disimpan untuk keluarga. Mesti obat masuk angin, obat diare. Nah, itu obatnya dipisahkan sendiri antara obat rumahan dan obat khusus untuk keluarganya yang mengalami kemoterapi. Terus kita bisa juga edukasi tentang terapi apa saja yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya dengan terapi rohani yang bisa dilakukan di rumah kan seperti terapi rohani dan terapi alam.
kita bisa edukasi tentang cara melakukan terapi itu pada keluarga pasien agar pasien bisa tidak terlalu depresi atau merasakan harga diri rendah akibat berbeban pada tubuh atau fisiknya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Q&A pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan Q&A pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.